Baik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi alafa bainana wa alafa baina qulubina fa aslahna wa aslina bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwana. Thaniyan salatan wa tasliman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa uswatuna wa qudwatuna ila yaumil akhir. Alhamdulillah, Bapak-bapak, yang Allah Subhanahu wa taala jamaah salat maghrib salat jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah keberkahan kepada kita, memberikan kemudahan kita untuk pemahaman, memberikan kemudahan untuk kita bisa memahami daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersurat tersirat, dan tentunya semaksimal mungkin ya bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak terhormat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada kajian kita di pekan yang lalu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal kita dalam bermuamalah, dalam beramal. Yang terakhir di bab tentang atau hadis yang menerangkan tentang bagaimana fungsinya amalan qasir dengan amalan muta'addi. Dalam amalan qasir ini, sebagaimana pernah kita sampaikan di pekan yang lalu, adalah amalan yang mana bisa berdampak hanya kepada si pelaku atau yang berbuat amal. Ya, jadi amalan qasir ini ya adalah amalan yang mana dilakukan atau diperbuat oleh orang-orang yang mana dampaknya hanya bisa dirasakan oleh orang tersebut. Baik dari segi pahalanya, ya itu akan mengalir hanya kepada dirinya saja, ya tidak kepada orang lain atau kemanfaatan bagi masyarakat. Ya, tetapi contoh juga amalan qasir ini tatkala dia tidak ikhlas lillahi ta'ala, maka itu akan menyebabkan kepada hal yang lebih buruk, yakni dampaknya adalah tatkala dia sebagaimana pernah kita sampaikan ya di dalam Al-Qur'an yang tentang Allah Subhanahu wa taala menyinggung bahwa orang-orang yang berbuat amalan perbuatan dengan ria'an nas, dengan tujuan dia riya atau berpamer kepada manusia, maka itu akan diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang berada di atas batu, dan batu itu ya disirami oleh hujan deras, maka tidak ada tersisa satu pun dari debu tersebut. Maka amalan qasir ini contohnya adalah amalan salat, ya. Lalu berikutnya puasa, lalu berikutnya juga bisa dicontohkan dalam konteks kita tilawah Quran, berzikir dan yang lainnya. Lalu berikutnya amalan muta'addi, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah amalan yang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat juga bagi orang lain. Ya, salah satu kemarin hadis yang kita bacakan ya di pertemuan terakhir di pekan yang lalu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan fadilah amal atau memberikan keutamaan atau memberikan pahala bagi orang yang menanam tanaman atau pepohonan, atau ya yang termasuk dalam proses kemanfaatannya itu bagi umat, kemanfaatannya itu bagi manusia, bukan hanya manusia saja, tapi ternyata pemanfaatannya juga dinikmati oleh binatang lain, ya maka itu atau Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka selama benda tersebut, selama tanaman tersebut, selama ya bangunan tersebut atau apapun yang dimanfaatkan oleh manusia atau yang dimanfaatkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala selain manusia akan berdampak, akhirnya akan mengalir walaupun orang tersebut sudah tidak ada di atas permukaan bumi ini.
Hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, "Nabi Muslim yughrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu khayran aw yunzanun law bahimatun ila kana lahu bihi sadaqah." Maka tidak ada seseorang muslim menanam tanaman atau menabur benih, lalu tanaman dan benih itu menghasilkan buah atau menghasilkan biji-bijian, lalu dia dimakan oleh burung, ya. Lalu dia dimakan oleh toyon atau berbau insan, atau juga dimanfaatkan oleh manusia atau bahimah atau binatang-binatang yang lain sejenisnya, memakan rumput apa memakan daunnya, apakah seperti ulat, seperti makhluk Allah yang lain yang memakan daun, ya. Begitu juga dengan bijinya, begitu juga dengan buahnya dan yang lainnya. Kana lahu bihi sadaqah. Maka sesungguhnya itu sedekah dan sedekah bagi orang yang menanam itu atau yang memakan. Maka ini amalan mutaaddi. Jadi jangan disebabkan wa ta'ala. Jadi ada dua amalan yang kita bisa amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tatkala seseorang hanya terpaut dengan amalan qasid, maka di sini menjadi sebagaimana yang dikatakan oleh hadis Rasulullah SAW, ya, tentang keutamaan, ya, orang-orang yang ahlul ilmu dengan ahlul ibadah, ya. Jadi di dalam sebuah qaul Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan, ya, inna afdhalal ibadat al-'amalu ala mardatir rabbi fi kulli waqtin bima huwa muqtasara dzalika al-waqtul radhi. Ibadah yang paling afdal, kata Ibnu Qayyim, adalah amalan yang dilakukan sesuai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada manfaatnya amalan itu banyak tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat atau tidak memiliki, ya, kekuatan, kebermanfaatan bagi dirinya, umat dan manusia. Maka fi kulli waqtin bima huwa maqtadha, ya, diridhai Allah Subhanahu wa taala dan setiap waktu dengan memandang pada waktu, ya, dan, ya, tugas masing-masing dari waqtil wadhifah, ya. Dari waqtil wadhifah. Jadi ini bagian daripada, ya, urgensi amalan tersebut. Lalu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin ayat 12 yang sering dibaca, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imanin mubin. Di dalam surat Yasin di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya inna nahnu nuhyil mauta, kami menghidupkan orang-orang yang mati, ya. Dan kembali Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala sudah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang mati, dan artinya ini adalah kehidupan setelah orang-orang atau kita nanti menunggu daripada sangkakala Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan lalu dihidupkan kembali, ya. Ma'aqad wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ya, kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, ya. Jadi ditulis semua amalan yang sudah kita kerjakan di dunia ini menjadi catatan, ya. Wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imanin mubin. Maka berkas-berkas atau catatan-catatan tersebut yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu yang kami kumpulkan dalam kitab itu yang nyata, maka nanti itu akan dibuka kembali, ya. Jadi catatan kita di dunia tatkala itu berdampak bagi orang yang lain atau makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu akan nanti diperlihatkan di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita memahami amalan qasid dan amalan mutaaddi ini, maka kita akan berpaling memilih kepada amalan al-mutaaddi, ya. Manakah yang lebih afdal, apakah amalan qasid atau amalan mutaaddi? Maka jelas, ya, adalah amalan mutaaddi. Nah, sekarang kita lihat di dalam kenyataan.
orang-orang sebagian di antara kaum muslimin itu sibuk dengan amalan qasir, ya, untuk kebermanfaatan dirinya saja. Tapi tatkala dia bermuamalah, tegur sapa, bergaul dengan saudara muslimnya, itu menjadi hal terkadang itu tolak risau. Apakah mungkin merasa ya lebih tahu atau lebih paham tentang Islam dan seterusnya, tidak mau ya bergaul dan seterusnya. Nah, maka ini menjadi perbedaan antara orang yang afdhalul ilmu, ya, orang yang berilmu, ya, lebih afdal daripada ahlul alim. Orang yang berilmu itu lebih utama dan lebih afdal daripada orang ahlul ibadah. Ya. Karena orang yang berilmu pasti beribadah dengan baik, beribadah dengan bermuamalah. Akan tetapi orang yang beribadah saja, ya kerjaannya ibadah saja. Ya, tapi belum tentu dia bisa tatkala tidak memiliki ilmunya, maka hanya sekedar ibadah saja. Maka di sini ya di dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna fadlal 'alim 'ala al-'abid. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding orang ahlul 'alim 'ala al-'abid. Fadlul qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang berilmu ya dibandingkan orang ahlul ibadah, kata Rasulullah SAW, adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar, ya, dan bintang-bintang lainnya, ala sa'iril kawakib. Jadi orang berilmu itu seperti bulan di malam Badar, terang benderang, ya. Lalu ahlul abid itu seperti bintang-bintang yang lain, hanya menyinari redup saja. Jadi di sini hadis juga diterangkan oleh Rasulullah SAW, "Wallahi la an yuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah, artinya ada ahli ilmu, melalui perantara, maka itu lebih baik dari unta merah. Kenapa dikatakan unta merah? Karena unta merah itu jarang dan harganya cukup sangat mahal. Ya. Maka Rasul mengatakan orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kita menyampaikan nasihat, menyampaikan sesuatu yang berilmu dan bermanfaat bagi orang tersebut, dia berubah, bisa beribadah dengan baik, dengan benar, atau dia bermuamalah dan seterusnya melakukan amal ibadah, maka itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri." Barang siapa yang memberi petunjuk ya pada kebaikan, falahu ajr, maka ia akan mendapatkan pahala, ya. Mithlu ujuri min tabi'atu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Jadi tatkala seseorang itu memberikan petunjuk atau menasihati saudaranya, lalu saudaranya itu mengikuti apa yang dinasihati sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW, maka pahalanya itu akan didapati oleh dua orang itu tanpa ya mengurangi daripada pahala orang yang memberikan nasihat. Jadi pahala orang yang mendapatkan nasihat itu dengan baik akan mendapatkan pahala dengan maksimal. Lalu orang yang memberikan nasihat itu seperti itu juga, ya. Akan tetapi tidak sama sekali mengurangi pahala orang yang memberi nasihat. Jadi murni ya pahala itu diberikan dengan hukum. Maka di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala pentingnya kita melihat ya bahwa ternyata ya amalan muta'addi ini adalah amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala ya sangat-sangat dan Rasulullah SAW sangat-sangat anjurkan karena bisa bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Lalu yang perlu kita pahami dari amalan ini ya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita bisa ya berkolaborasi ya dengan sesama saudara kita, baik sesama jamaah salat di musala ini ataupun di masjid yang lain, terlebih lagi di tengah-tengah masyarakat. Maka di
di sini di dalam surah Yasin tadi yang kita sudah sampaikan, inna nahnu nuhyil mauta wa naqulu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Intinya bahwa setiap amalan kita ya itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk catatan dan itu nanti akan ya dikumpulkan di dalam kitab atau catatan induk yang nyata yang nantinya akan ya sebagai bukti bahwa orang ini di dunia pernah beramal yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Maka salah satu contoh amalan muta'addi ya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala jihad di jalan Allah. Makna jihad ini bukan hanya sekedar jihad mengorbankan jiwa atau berperang, akan tetapi bisa juga bermakna tatkala dia sebagai talibul ilm maka dia berjihad di dalam menuntut ilmu. Bisa juga tatkala dia sebagai kepala rumah tangga berjihad dalam mencari nafkah rezeki semaksimal mungkin, jangan sampai rezeki yang subhat apalagi yang haram untuk dimakan oleh istri dan anak-anaknya. Begitu juga dengan tatkala kita berjihad, tatkala kita sebagai jamaah di musala ini ya sama-sama bisa memakmurkan musala ini, menghadiri pengajian, sholat berjamaah ya, dan berikutnya bisa menjaga fasilitas, bisa menyumbangkan sebagian daripada apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keberlangsungan daripada ya, terlaksananya ibadah di dalam musala. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah, "Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ya'dilul jihad fi sabilillah." Salah seorang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma ya'dilul jihad fi sabilillah azza wa jalla?" Ya. Kata salah seorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa amalan yang bisa menandingi pahala jihad di jalan Allah Azza wa Jalla?" Qala Rasulullah SAW menjawab, "La tastati'una." Engkau tidak akan bisa menyandingi daripada pahala jihad di jalan Allah. Qala fa'adu 'alaihi marrataini aw thalathan. Rasulullah SAW mengulang kata-kata tersebut, tidak ada bandingan ya daripada pahala jihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, amalan yang lain itu tidak ada yang membandinginya ya. Maka Rasulullah SAW ya fa'adu mengulangnya perkataan tersebut marratain atau thalatha, dua kali atau tiga kali. Kullu dzalika yaqulu la tastati'una. Ya, beliau mengulangnya tiga kali mengatakan tidak akan bisa dibandingkan dengan amalan lain. Maqala fi thalatha. Lalu Rasulullah SAW ya menyampaikan di ketiga kalinya ya dalam perumpamaan beliau menyampaikan, waqala fi thalathatin mathalul mujahid fi sabilillah kamathali sha'imil qa'idi bi ayatillah. Lalu yang ketiga kali Rasul mengatakan perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah itu seperti orang yang berpuasa, seperti orang yang salat dan khusyuk dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu umpamanya. Jadi perbandingannya puasa, salat, tilawah Quran. Lalu la yaftaru min siyami wala salatin hatta yarji'a al-mujahidu fi sabilillah. Kata Rasulullah SAW ya, dia tidak berhenti dari puasa dan salatnya sampai orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala itu kembali. Jadi kalau kembalinya misalnya 3 bulan, 6 bulan, maka perbandingannya di orang itu sholat, puasa, tilawah Quran terus ya, dari hari ke hari, dari pagi malam terus tidak berhenti. Maka itu digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai seperti itu jihad. Lalu berikutnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam contoh amalan muta'addi yang lain adalah berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasul meriwayatkan sebuah hadis, menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, "Ainani la tamassuhuma an-nar
naru 'ainun bakat wa min khasyatillahi wa 'ainun bakat tahras. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ainani la tamassuhuma an-nar. Dua mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Itu yang pertama yang tidak akan tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Dia menangis karena takut kepada Allah. Setiap selesai sholat beristighfar, minta ampun dengan dosa-dosanya, takut dengan apa? Sholatnya jangan tidak diterima. Ya, selesai dia beramal, selesai dia bersedekah, dia menangis takut khasyah kepada Allah, jangan-jangan sedekahnya tidak diterima. Begitu juga tatkala dia tilawah, begitu juga dengan mengikuti pengajian hanya sekedar apa? Dia setor doa saja. Tapi tidak lillahi ta'ala, jangan-jangan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Lalu yang kedua, ya, wa 'ainun batat tahrusu fi sabilillah. Lalu yang kedua adalah mata yang bermalam bergadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Jadi orang yang muris atau seorang tentara atau seorang mujahid yang berjaga di malam hari tidak tidur semalam suntuk, ya, untuk menjaga serangan dari musuh, maka ini akan bebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena matanya itu orang tersebut tatkala dia khasyatillah akan melakukan kezaliman, melakukan kesalahan, ya, dia langsung menghindar atau tidak melakukan itu sehingga tidak banyak orang terdampak dari kesalahan itu, maka dia akan mendapatkan pahala. Lalu berikutnya, orang tatkala dia berjihad atau ditugaskan sebagai penjaga malam, maka banyak yang akan diselamatkan. Maka ini menjadi amalan mutaaddi bagi dirinya dan orang lain. Lalu yang berikutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid atau musalla termasuk dari contoh amalan mutaaddi, karena dia bisa bermanfaat sepanjang masa. Tatkala sudah meninggal orang tersebut, kontribusinya akan senantiasa dikenal baik bagi manusia atau terlebih lagi menjadi catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mithlahu. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun, ya, baginya semisal itu di surga, atau rumah seperti masjid yang semisal sama yang dia bangun semasa hidup di dunia. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, juga meriwayatkan hadis, menyampaikan sebuah hadis dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang didapat oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikannya ialah apa yang dia lakukan setelah ia meninggalkan dunia ini. Jadi amalan yang terbaik yang kita dapatkan itu sebenarnya bukan yang kita dapatkan di dunia ini. Selesai kita melakukan amalan atau ibadah atau membangun misalnya masjid dan musala, ya, terus kita merasa puas, bersyukur, bisa menyumbang, bisa membangun, bukan itu sebenarnya. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, apa yang akan dia dapatkan di setelah dia meninggal itulah, ya, amalan atau pahala atau balasan jasa yang sebenarnya yang diharapkan dalam. Nah, maka di sini amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati itulah menjadi harapannya. Yang pertama, apa itu? Ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan. Apapun bentuk ilmu itu, tidak mesti ilmu agama. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, tatkala dia mahir atau tatkala dia pintar dalam bermuamalah tijarah, jual beli, dia bisa membagi ilmunya. Lalu berikutnya apa yang bisa dia manfaatkan dari misalnya masa, bisa membagi daripada resep, bisa membagi daripada cara
hidup yang lebih baik dan seterusnya, maka itu bagian daripada amalan begini. Lalu yang kedua, jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, apa yang bermanfaat setelah kita meninggal? Yang bermanfaat adalah anak yang saleh yang ditinggalkan. Sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan, ya, tentang termasuk, ya, daripada amalan setelah kita meninggal. Idza mata ibnu Adam inqata'a bilan. Waladun saleh yang termasuk daripada hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Ya. Jadi Al-Quran yang dia baca sehari-hari, yang dia baca, dia khatamkan dan seterusnya, diperbaiki bacaannya, dia pelajari dan seterusnya, diwariskan kembali kepada anak keturunannya. Maksudnya di sini bukan hanya dalam bentuk fisiknya saja, tapi dia mengajarkan kepada anak istrinya atau orang-orang terdekatnya, atau pernah menjadi seorang pengajar Quran dan dia wariskan, ya, ilmunya atau pengajaran. Lalu berikutnya adalah masjid yang dia bangun atau musalla yang dia bangun. Maka ini menjadi pemberat timbangannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya yang kelima, rumah bagi ibnu sabil, musafir yang terputus perjalanan yang ia bangun. Lalu yang keenam, sungai yang ia alirkan. Ya. Jadi kalau kita di kampung, ya, tatkala musim kemarau dan konflik, ya, bukan hanya mungkin sungai yang dialirkan, akan tetapi dia bisa mengebor sumur, ya, lalu rame-rame karena dalam kondisi misalnya kemarau panjang, rumah orang banyak, airnya sudah habis, tidak bisa naik, ya, berinisiatif dia membangun sebuah sumur yang kedalamannya tidak pada umumnya sampai ketemu air dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan orang-orang. Selama itu bisa dimanfaatkan, maka, ya, pahalanya akan terus mengalir. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh, sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Maka sedekah ini, ya, akan bermanfaat bagi dirinya. Lalu semua itu, ya, akan dikaitkan dengan setelah dia mati. Maka setelah dia mati itu akan dikaitkan baik itu di dunia terlebih nanti. Oh, ini adalah bangunan bulan yang dimanfaatkan oleh ibnu sabil. Setiap orang perjalanan misalnya singgah di sana, disediakan teh, disediakan makan, disediakan penginapan gratis. Dikenal namanya di dunia. Maka Imam Syafi'i mengatakan pernah, kalau tidak salah di majelis ini saya menyampaikan bahwa orang yang, ya, termasuk orang yang beruntung di dunia ini, tatkala dia dilahirkan semua orang menangis gembira. Bayinya menangis, tapi orang tuanya menangis tapi kegembiraan. Semua orang mengharapkan kelahirannya. Ya, semua orang mengharapkan kelahiran. Gembira. Langsung tasyakuran, langsung dicukur rambutnya, langsung di tahalul atau potong rambut, lalu berikutnya beri nama yang baik, ya, lalu diakikahkan, diberi nama yang baik, diakikahkan, dipotongkan, lalu berikutnya termasuk juga yang beruntung orang yang tatkala meninggalkan dunia ini, tadi yang lahir sekarang dia meninggal, semua orang merasa kehilangan. Lahir dia diharapkan orang tersenyum, tapi tatkala dia meninggalkan dunia ini semua orang menangis, merasa kehilangan karena amalan-amalan yang dia tadi setelah jasadnya meninggal hancur menjadi tanah, tapi namanya terus menjadi buah bibir di tengah kaum muslimin atau masyarakat. Atas nama musalla yang dia bangun, masjid yang dia bangun, rumah untuk ibnu sabil orang perjalanan. Begitu juga dengan kemanfaatan yang lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Banyak seperti tadi sumur membangun lagi dan seterusnya. Oh, ini sumur dibangun oleh kakeknya dulu, bapaknya dulu, bulan dan bulan, yang bermanfaat oleh masyarakat kita sekarang dan seterusnya. Dan satu, ya, yang dikatakan Imam Syafi'i, ya, orang yang tidak diharapkan tatkala dia lahir, semua orang tidak mengharapkan kelahirannya. Dan na'udzubillah tatkala meninggal orang semua bersyukur mengucapkan alhamdulillah, si fulan ini akhirnya mati juga. Karena selama ini sudah merepotin tetangga,
merepotin orang banyak, bibirnya nggak pernah dijaga, ya orangnya senantiasa menggibah, mengadu domba, ya melebih-lebihkan dirinya dan seterusnya, atau membuat orang di tengah masyarakat. Maka ini menjadi doa. Maka setelah meninggal dan terlebih lagi di akhirat nanti, ya di dunia dia dikenal, di akhirat lagi lebih dikenal oleh Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan keutamaan di dalam dibanding dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lainnya. Maka jemaah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya selain daripada amalan mutaaddi ini yang perlu ya kita kembali mereview bahwa ternyata ya hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita bermuamalah mutaaddi ini adalah bagaimana kita bisa ya meraih pahala besar ya dalam amalan mutaaddi. Jadi kalau amalan qasir, sekali lagi saya ulang, itu hanya bermanfaat bagi dirinya, ya hanya bermanfaat bagi diri. Maka lebih afdal dalam kita melaksanakan amalan qasir. Di dalam dalil tentang bagaimana bisa kita meraih pahala besar dalam amalan mutaaddi ini di dalam surat Al-Asr. Yang sering kita baca dan sudah di luar kepalanya, ya surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3 bunyi ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya al-insan, ya manusia seluruhnya itu benar-benar dalam keadaan khusr, dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali yang tidak merugi itu orang-orang yang beriman. Bukan hanya beriman saja dia, wa amilus shalihat, dia beriman lalu mengerjakan amal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tidak cukup saja dia beribadah, ya lalu mengerjakan amalan saleh. Kalau dia ibadah amal soleh saja untuk dirinya sendiri doang, dapat pahala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Asr mengatakan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi di sini ada amalan menasihati, ya, dan orang itu bisa mendapatkan hidayah, maka orang yang memberikan nasihat itu mendapatkan pahala tanpa sedikit pun mengurangi daripada pahala orang yang mendapatkan hidayah, dan begitu juga dengan sebaliknya. Maka di sini menjadi sebuah pentingnya amalan mutaaddi. Lalu yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la ghairu fi man la yu'lafu. Ya, seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima, ya, dan diterima oleh orang lain. Dia menerima pendapat orang lain, menerima sikap orang lain, dan diterima juga oleh orang lain di dalam masyarakat. Contohnya, tadi ada bermasyarakat, mau pindah ke mana saja, misalnya dia mau nih, dia bisa bergaul, bisa dia membaur, ya. Dia juga bisa diterima oleh orang, ya. Dia bisa menerima orang dan bisa diterima oleh masyarakat. Wala yu'lafu wa khairu nasi anfa'uhum lin-nas. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik wa khairu nasi anfa'uhum lin-nas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya. Jadi tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak diterima oleh orang lain dalam masyarakat. Jadi al-mu'min ya'lamu, mukmin yang baik itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima oleh masyarakat. Dan tidak ada kebaikan, kata Rasulullah SAW, bagi orang yang tidak menerima saudaranya dengan baik dan tidak diterima oleh masyarakat atau saudara sesama. Dan sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW, bermanfaat bagi manusia lain atau bagi masyarakat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum lin-nas. Manusia yang paling dicintai kata Allah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah adalah orang yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Wa ahabbul a'mali ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu 'ala muslim. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membuat muslim yang lainnya bahagia. Ya. Jadi sekali lagi ulang, ahabbul a'malu ila Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di samping tadi dia bermanfaat bagi manusia atau manusia yang lain, surur tudkhilu 'ala muslim, membuat bahagia saudaranya yang lain, tidak merepotin, tidak membuat ribet, tidak sering membuat masalah di tengah masyarakat. Au tukashifu anhu karbatan, ya, atau dia membayarkan utang atau menghilangkan rasa lapar daripada saudaranya. Sebagaimana hadis yang banyak kita sampaikan di pekan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa hadir di tengah-tengah orang yang memberikan makan dan minum saudaranya yang sedang kelaparan dan kehausan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan, taufik dan hidayah, kesehatan, kemudahan daripada setiap masalah yang dia hadapi. Tatkala seseorang itu rela dan ikhlas menjenguk saudaranya yang sedang sakit dan mendoakannya. Maka ini bagian daripada amalan mutaati. Au taqdi anhu dainan, ya, atau dia sungguh di dalam dia bermuamalah, ya, au tukashifu anhu karbatan au taqdi anhu dainan au tafrudu anhu ju'an. Ya. Bagaimana kita sampaikan tadi bahwa dia rela membayarkan hutang atau menghilangkan rasa lapar saudaranya. Maka di sini kata Rasulullah sallallahu wala an amshiya ma'a akhihi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid. Maka sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai. Jadi sesungguhnya kata Rasulullah, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai an a'taqifa bi hadzal masjid daripada aku beriktikaf di masjidku ini. Jadi Rasulullah SAW mengatakan beliau lebih mencintai amalan suatu pekerjaan dia berjalan dengan saudara muslimnya atau dengan umatnya untuk keperluan lain, untuk kemanfaatan masyarakat daripada beriktikaf di Masjid An-Nabawi, yakni Masjid Al-Madinah Asy-Syarifah dalam kurun waktu sebulan penuh. Kita ketahui, ya, beriktikaf atau sholat di Masjid Nabawi berapa nih keutamanya dari sholat di masjid di luar Nabawi? Sholat di Mekah berapa kali itu? 1000 kali lipat. Kalau di Nabawi? 500 kali lipat. Kalau di Al-Aqsa? Ya, sudah pernah kita bahas ini. Coba dibuka-buka lagi di channelnya Al-Jihad, ya. Ya, tentang apa namanya keutamaan, ya, beribadah di 3 masjid dalam hadits Rasulullah SAW. Akan tetapi itu lebih dicintai, ya, kalah, ya, apalagi i'tikaf, ya, luar biasa. Sholat saja yang 5 waktu itu bandingannya luar biasa, apalagi i'tikaf sebulan. Ternyata itu bisa disandingkan dengan apa? Berjalannya kita dengan saudara kita untuk keperluan kemaslahatan umat atau membicarakan sesuatu untuk kebaikan umat, itu lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Salah satu contohnya adalah tatkala kita melihat, ya, salah satu rumah ataupun kondisi daripada masyarakat, salah satu daripada warga yang mungkin kondisinya mengenaskan, baik untuk rumah yang terroboh, ya, atau dia makan yang tidak teratur atau tidak terjamin dan seterusnya. Nah, itu kita bahas, kita bicarakan, maka itu lebih baik, lebih bagus, ya. Dan begitu juga tatkala itu bermuamalah atau pemanfaatannya, misalnya membicarakan, oh ini misalnya ke depannya musalla, ya sudah tidak nampung, bagaimana kalau ke depannya itu dilebarkan ke belakang, atau bagaimana kondisinya nanti untuk bisa kemanfaatan umat dan anak-anak kita membangun sebuah
lembaga pendidikan, dan ini menjadi pembicaraan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari yang keempat, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummi Ma'bad ha'iqan faqala ya ummi Ma'bad faqala ya ummi Ma'bad man gharasa hadha an-nakhla. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki kebun Ummu Ma'bad. Jadi Rasul pernah memasuki kebun Ummu Ma'bad. Kemudian beliau bersabda, faqala ya Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, man gharasa hadha nakhla. Ya Ummu Ma'bad, siapa yang menanam kurma ini? Ya, muslimun am kafirun? Orang muslimkah atau orang kafir yang menanam kurma ini? Rasulullah SAW bertanya kepada Ummu Ma'bad. Faqalat, Ummu Ma'bad mengatakan apa berkata, bal muslimun, ya, yang menanamnya adalah seorang muslim. Ya. Lalu Rasul mengatakan, qala yadrisul muslimu gharsan fa yaqulu minhu insanun wala da'atan wala khairun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Nah, ini matan dan perawi daripada hadis yang kita baca tadi, ya. Rasulullah SAW mengatakan, yang orang yang menanam pohon kurma ini, maka dia seorang muslim, kayak mungkin insan, maka tatkala dimakan oleh manusia, wala dabatan hewan yang lainnya, wala yang begitu juga dengan burung, illa kana lahu sadaqah, maka itu sedekah bagi orang yang menanam ila yaumil qiyamah, sampai hari. Jadi ternyata Rasulullah SAW memasuki kebun salah seorang daripada yang bernama Ummu Ma'bad. Lalu yang muhaddis yang lain mengatakan muslim yang Rasulullah SAW kana mukila minhu lahu sadaqatan. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman tersebut akan menjadi sedekah baginya. Ya, wa ma suriqa minhu lahu sadaqatan wa ma akala sab'u minhu fa huwa lahu sadaqah. Apa yang dicuri dari tanaman tersebut merupakan sedekahnya. Dicuri pun tanaman itu bersedekah. Ya, apa yang dimakan oleh binatang buas dari tanaman tersebut merupakan sedekah. Jadi nggak mesti yang memakannya bukan binatang buas. Ya, binatang buas pun yang memakannya dia bagian daripada sedekah. Wa ma akalat at-tayrat fa huwa lahu sadaqah. Begitu juga dengan dimakan oleh burung, wala yarzahu ahadun illa kana lahu sadaqah. Ya, maka Rasul mengatakan tidaklah dikurangi atau diambil oleh seorang dari tanaman tersebut kecuali merupakan sedekah. Dicurikan, diminta baik-baikan, ya, diambil oleh binatang yang tidak mempunyai akal dan bisa dimakan, binatang buas atau diharamkan ukurannya untuk dimakan binatang itu, tetap nilainya menjadi sedekah. Itu sebuah. Lalu bagaimana dengan sedekah yang bernilai halal, kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh orang banyak atau masyarakat, maka ini akan menjadi sebuah amalan yang luar biasa yang bisa mengalir bagi orang yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Tiga yang ditanyakan apa? Baik, insyaallah nanti di pertemuan satu kali lagi ini selesai baru kita masuk ke dalam bab wasiyah insyaallah. Baik, kita cukupkan insyaallah. Nanti jeda Isya kita melanjutkan sedikit dengan melanjutkan tafsir tilawah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan rahmat kepada kita, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa pada majlis. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit untuk nanti kita ke hasil tilawah. Kembali lagi mengingatkan ya, kesimpulan daripada kajian kita di malam hari ini, bagaimana kita bisa membedakan amalan ya, di dalam kesehari-harian kita tentang ya, yang syariatkan. Yang pertama tentang amalan muta'addi ya,
Jadi amalan muta'addi adalah amalan yang mana kemanfaatannya, ya, kemanfaatannya itu lebih diutamakan atau bisa berdampak kepada dirinya dan juga berdampak kepada orang lain atau kemanfaatannya bagi masyarakat yang lebih luas. Sedangkan amalan qasir adalah amalan yang hanya bermanfaat bagi diri seseorang yang berbuat amalan tersebut, seperti sholat, zikir, ya begitu juga dengan tilawah Quran, ya begitu juga dengan puasa dan ya seterusnya. Dalam amalan muta'addi ini tadi sudah kita berikan contoh banyak, ya berikan dalil-dalil yang mana dari Al-Quran dan dari Rasulullah SAW. Lalu ya mencontoh amalan muta'addi dari para nabi dan orang-orang yang saleh. Apa saja sih amalan muta'addi yang sering dilakukan oleh para nabi? Begitu juga dengan orang-orang yang saleh. Contoh yang pertama adalah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ini contoh muta'addi para nabi. Ya, ia diserahi tugas menjadi bendahara negara Mesir Tajalaibun. Ya. Jadi kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak lengkap dilepas zaman, senantiasa menarik untuk dibahas dan diceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ya salah satu nabi yang mana Allah Subhanahu wa taala karuniai ketampanan, kecerdasan dan ilmu ta'wil. Ya, ilmu ta'wil mimpi, jadi bisa memprediksi dengan mimpi seperti ini, oh ini yang terjadi seperti ini, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, kalau sekarang ilmu ta'wil mimpi dari dukun dan orang-orang kita itu adalah akal-akalan saja. Ya. Karena selepas Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, semua para jin dan syaitan atau keseluruhan daripada manusia dari golongan jin yang dia kerjasama itu tidak bisa mencuri berita dari langit, ya. Hanya sampai dengan ya batas antara langit dunia dengan jadi tatkala mereka akan naik lagi itu dipanahi dari panah api. Nah, sehingga tidak ada sebenarnya alasan tatkala seseorang bisa meramal mimpi, meramal bisa kejadian yang akan datang. Kalau kejadian yang sudah terjadi itu bisa. Tapi kejadian yang belum terjadi yang akan datang itu sudah tidak bisa. Maka Nabi Yusuf alaihissalam diserahi tugas sebagai bendahara Mesir, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Yusuf, "Qala ja'alni 'ala khazainil ardh inni hafizun 'alim." Berkata Nabi Yusuf, ya, jadikanlah aku bendahara negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tatkala beliau menjadi bendahara Mesir, tujuannya satu, menjadi penguasa Mesir, orang nomor 2 tatkala itu setelah Fir'aun yang kesekian. Ya, jadi Fir'aun itu bukan satu, Fir'aun itu banyak. Ya, jadi ada Fir'aun 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, setelah beliau menjadi bendahara Mesir, berarti beliau menjadi orang kedua yang penting di Mesir. Tujuannya adalah untuk berdakwah, mengajak ya, orang-orang yang musyrik kembali kepada agama tauhid, menyembah Allah Subhanahu. Kemanfaatannya banyak setelah menjadi pejabat. Maka pejabat ini bisa dimanfaatkan, bisa menjadi amalan muta'addi bagi orang-orang yang bisa memanfaatkannya untuk kemaslahatan. Lalu contoh yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam. Dia ketika beliau Nabi Musa ini mendatang air Madian. Ya, air Madian, dia mendapati orang-orang di situ yang sedang menyiram atau memberi air pada tanaman maupun hewan. Nyiram tanaman, masih minum hewan. Ketika itu ada 2 wanita yang tidak mampu melakukannya. Lalu Nabi Musa mengangkat batu dari sumur, lantas beliau menyiramkan tanaman untuk mereka sampai pada binatang ternaknya. Jadi membantu orang yang tidak mampu atau yang lainnya, ya, tatkala kita memberikan kemanfaatan bagi orang, maka itu menjadi bagian daripada amal. Dan ini yang disebutkan di dalam surah Al-Qasas, surat yang dikisahkan, "Walamma qada ba'a Madyan wajada 'alaihi ummatan minan nas yasquna wajada min dunihim imra'atayn tadudan."
sini diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas, ya. Dan tatkala Nabi Musa atau Musa sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya, dan ia menjumpai di belakangnya orang banyak. Dua orang wanita yang sedang mengangkat ternaknya, atau menghambatkan, mengikat ternaknya lalu akan memberikan minum kepada ternaknya. Ya, lalu Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita tersebut menjawab, ya, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala itu memuliakan atau memulangkan ternaknya. Jadi ngantri, ya. Jadi ngantri, dua wanita ini nggak bisa meminumkan ternaknya sebelum yang paling depan atau yang lainnya sudah selesai. Ya. Lalu sedangkan bapak kami adalah orang yang tua yang telah lanjut usia umurnya, nggak bisa membantu. Yang perempuan belakangan, laki-laki maka di sana fasaqala mu'atum matawalla ila ghadin faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka Nabi Musa memberi minum ternak itu untuk menolong kedua wanita tersebut. Ya, kemudian dia kembali ke tempatnya yang teduh, lalu berdoa, ya Rabbi, ya Rabb, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan. Nah, ini tentuan dari Musa alaihissalam seorang. Lalu begitu juga dengan kisah Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala istri pertama beliau adalah paling dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Khadijatul Khalid. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan daripada, maka dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW ketika beliau menerima wahyu pertama, wallahi la yuhzika Allahu abadan, kata Rasul. Dari Allah, ya Allah tidak akan pernah menghinakanmu, ya, mengatakan kepada Khadijah, ya, demi Allah. Dua kali Rasulullah SAW bersumpah, wallahi innaka la tasilur rahim, ya, demi Allah engkau adalah orang yang adalah seorang yang menyambung silaturahim, ya. Wa tasaddaqul hadith, begitu juga orang yang jujur, ya, ucapannya memuliakan atau memberi kesulitan orang lain, bersedekah memberikan kemudahan daripada kesulitan orang lain. Wa tahmilul kalla, yang membantu orang yang tidak punya, orang atau orang fakir, yang memuliakan. Wa taqsibu al-'aduman, yang memuliakan tamu. Wa taqri al-dhaifa wa ta'inu 'ala nawaib al-haqqi, dan menolong orang-orang yang berhak untuk ditolong. Nah, ini pernyataan daripada Rasulullah SAW kepada Khadijah. Maka ini jemaah Subhanahu wa taala, amalan-amalan mutaati yang perlu kita pahami dan perlu kita amalkan. Dan tentunya masih banyak amalan-amalan yang lainnya yang manfaatnya bisa dimanfaatkan atau bisa kita maksimalkan. Tatkala kita fokus, tatkala memberikan amalan mutaati ini atau tamu, misalnya contoh di rumah kita, ya, ada tamu di rumah kita, maka di sanalah akan berlangsung atau bisa kita memanfaatkan, mengamalkan amalan mutaati dengan cara apa? Yang memuliakan tamu, menyediakan hidangan yang pantas, ya, lalu menyuguhkannya hal yang memang bisa kita suguhkan sampai terbengkalai, atau jangan sampai dia tidak mendapatkan keberkahan. Baik, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan ke atas tilawah kita. Pertama, saya apakah diperbolehkan kita tatkala berinfak atau sedekah, kan biasanya kita berharap balasan dari Allah gitu ya, istilahnya bisa dibalas 10 kali lipat dan seterusnya, atau kita istilahnya berharap dibalas dengan kebaikan, rezeki lancar dan yang lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang masalah tadi orang berkebun kurma itu yang nanam orang muslim atau orang kafir lah, itu tadi kan diterangkan bahwa kalau yang nanam orang
Islam, orang beriman bisa memberi manfaat orang banyak atau sampai dicuri pun itu bisa bernilai ibadah. Apakah itu juga mungkin saya sebagai orang usaha gitu kan, ya maaf kan sering ada ketipu lah, itu mau dari karyawan, dari pihak luar atau apa, atau itu hukumnya sama kayak kita menanam yang kurma dari orang muslim itu tadi? Baik, jadi pertanyaan utama ya apakah bagian daripada boleh kita berharap bahwa setiap sedekah setiap amalan kita salah satu bisa amalan kita itu diterima dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita keluarkan itu harapan kita bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita melihat di dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Kepada Allah kami menyembah dan kepada kami meminta pertolongan. Ya. Lalu berikutnya tatkala kita meminta pertolongan kepada Allah, maka kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah. Dengan amalan dan seterusnya berharap kepada Allah. Ya. Jadi harapan kita kepada Allah, jangan kepada manusia. Maka apakah ini dibolehkan? Maka boleh itu kita meminta kepada Allah. Akan tetapi jangan sampai amalan itu membuat kita nantinya itu menganggap bahwa kita saja yang bisa membuat amal tersebut, orang lain tidak bisa, atau kita mengatakan amalan kita ini pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu. Tetapi tatkala kita berharap minta kepada Allah semoga ini menjadi amalan bisa bermanfaat bagi orang lain, maka setiap orang itu harus mempunyai harapan seperti itu. Nah, maka tatkala dia misalnya mempunyai kemampuan untuk bisa berbuat untuk orang banyak, maka kenapa tidak? Segera disegerakan. Jangan sampai menunggu orang lain atau misalnya bangunan seterusnya yang bermanfaat bagi orang banyak itu rusak dulu, menimbulkan korban dan seterusnya. Maka itu perlu. Akan tetapi yang perlu menjadi catatan, jangan sampai itu menjadi diam, jangan sampai itu menjadi diomong-omongin atau dibicarakan dan seterusnya yang menyebabkan bahwa dia menjadi berbangga diri, membesar diri dan seterusnya. Tetap tawakal. Maka ini yang perlu dijaga. Maka harapan kita tetap menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali lagi, dia akan bukan dibalas dalam bentuk misalnya kita berinfak sedekah, yang membangun masjid atau membangun musalla, itu sudah jelas hadis ini. Barang siapa yang membangun masjid atau musalla tempat ibadah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan dibangunkan nanti di akhirat di surga bangunan yang semisalnya. Bangunan yang semisalnya dibangunkan. Begitu juga di akhir di dunia yang mulai kita serangkan tadi, tatkala dia meninggal maka bukan hanya saja jasadnya saja yang meninggal, akan tetapi orang yang senantiasa dikenang. Dengan apa dikenangnya? Dengan kebaikan amalnya dan seterusnya, atau apa yang sudah dia lakukan di tengah masyarakat. Maka ini akan hidup terus. Maka kalau pertanyaannya kembali lagi kita melanjutkan, bolehkah kita berharap dengan itu? Boleh. Asalkan jangan sampai menjadi riya dan seterusnya. Nah, harapan ini jangan juga kita terlalu mengkondisikan akan dibalas lagi nanti. Apakah dengan harapan itu bisa juga kepada Allah bisa termasuk riya atau tidak didefinisikan? Bisa. Harapan seperti apa? Tatkala kita berinfak sedekah, ingin kita kalau nggak dibalas sama Allah, itu besoknya misalnya dia beramal satu lagi, besok nggak dibalas, berarti besok nggak lagi beramal, nggak lagi sedekah, baru dibalas 2 kali, ini dibalas nih, berarti besok lagi nih, ternyata besoknya enggak, yang menyebabkan dia tak semangat. Nah itu tidak itu. Maka tetap tawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah bahwa amalan ini adalah bagian daripada kewajiban, bagian daripada keharusan bagi orang yang memang mampu untuk melaksanakan. Lalu pertanyaan yang kedua tentang bagaimana hadis yang berkaitan tentang
Jadi ya tanaman saja ditanam walaupun orang non-muslim atau orang muslim dicuri ataupun tidak dicuri, kemanfaatannya ada, maka ini bisa nggak dikondisikan dengan baik. Maka ini termasuk misalnya diumpamakan kita punya usaha ditipukan, ya, hilang uang dan seterusnya, dicuri. Nah, selama tatkala kita ikhlas kembalikan itu kepada Allah, rizki harta ini milik Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berbuah menjadi pahala. Tapi tatkala kita khilaf, ya, menganggap bahwa harta ini sudah capek saya cari dari pagi sampai malam, ini harta saya. Ya, bukan ada peranan orang, mungkin benar peranan orang lain tidak ada. Keringat diperas sudah dicari sekian tahun, sekian bulan, dan tiba-tiba dalam sehari atau detik hilang begitu saja. Kalau kita hanya memahami seperti itu, maka hilang keberkahan harta yang dimiliki. Tapi tatkala kita pahami dengan ilmu, maka tadi ya fadl alim, ya, orang yang alim, orang yang berilmu itu lebih utama di hadapan Allah ketimbang orang yang ahli ibadah. Ya tadi, tatkala dia memahami harta ini adalah ya milik Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita lengah sedikit, mungkin ada hal-hal yang mungkin Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita, baik itu mungkin ujian semakin kuat keimanan kita, maka diuji lagi, tidak akan bisa berhenti, ya, supaya benar-benar mantap dan benar-benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti bisa menjadi nilai ibadah. Maka tatkala kita menyadari hal itu, harta ini milik Allah, dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlasnya kita, dengan kita berbuat kebaikan, amalan yang baik itu tidak gampang atau tidak sulit bagi Allah, bagi Allah untuk mengembalikannya untuk berlipat kita. Ya, bukan hanya sekedar dia dalam bentuk materi, tapi salah satunya adalah dimudahkan urusan kesehatan, dijaga yang tadinya sakit bisa disembuhkan, anak-anak yang tadinya mohon maaf tidak bisa dibilang dinasihati, tapi dengan gampang dinasihati, anak yang nantinya mungkin bisa kita harapkan itu bisa sukses, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Nah, ini perlu yang menjadi bagian daripada keberkahan daripada harta tersebut. Betul. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap ujian itu sudah terukur dengan orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mampu untuk memikulnya, mampu untuk menyelesaikannya. Nah, jadi kalau ada orang beranggapan ini ujian hanya saya saja yang sulit, ya, kembali lagi kepada konteksnya bahwa ya setiap ujian itu memang ada penyelesaiannya. Setiap ujian itu yang diberikan Allah sesuai dengan kadarnya. Ya, yang tidak menyesuaikan kadarnya bagaimana keimanan kita. Ya, tatkala dia jauh dari Allah pasti akan berat. Tapi tatkala dia dekat dengan Allah, meyakini Allah semuanya memberikan ujian dan menyelesaikan, rezeki dari Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencabut dan memberikannya, maka itu akan selesai. Dia akan tawakal, dia akan lempeng, dia akan berlapang dada. Allah. Baik, seperti itu kita lanjutkan dengan tilawah di yang kemarin. Ada yang lain? Ada? Baik, kita lanjutkan di dalam tilawah Quran. Kemarin kita sampai ayat berapa? 20. Surat Al-Baqarah ayat 20 sampai dengan 25 ayat. Baik, kita lihat ini yang belum kita talaki kemarin ya. Sudah ditalaki belum? Ayat 20. Ya kan, 20. Baik. Kalau masalah kasih tugas kemarin ya. Benar, tadi kasih tugas ya. Ya. Baik, ayat 20 sampai 20. Baik, kita review dari ta'ala dan al-basmalah sama-sama kita baca. Dan yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kita ketemu sama ya. Baik, kita ta'ala dan al-basmalah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama وإذا أظلم عليهم قالوا
شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kalau nggak yakin apa sih bisa dipotong mana? Bisa dipotong? Ya, hah? Dari mana? Khalaqakum. Ya, bisa jadi khalaqakum. Ya. Jadi waqaf di alladzi khalaqakum. Ya, malingnya boleh dari alladzi khalaqakum walladzi min qablikum. Baik, kalau di bawah kedua, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba dipotong ya. Dua satu, dua tiga. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama-sama lanjut. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin. Nah, waqafnya di mana? Waqaf di surah atau di mislih? Mislih. Boleh dia berangkat mislih. Ya. Jadi potong dua boleh. Ya. Mau dilanjut kalau nafasnya nyampe boleh. Kalau di mislih mulainya dari mana? Pak tu bi suratin min suratul syuhada. Ya. Nah, kalau misalnya memulainya dari sana boleh. Kalau dilanjutkan juga boleh karena sudah sempurna ya. Wajah syuhada dunia untuk sholat. Jadi potong mithli kita lanjut buat umum ya. Potong mithli lanjut buat umum. Diulang sama-sama 1, 2, 3. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Baik, ada 3 orang dari Bagus, ada bertiga ya, dari Ta'awud dan Anda sudah 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ayatnya? Dari 20 ya, yang tadi 1, 2, 3. Yakadul barqu yaqtabu absarahum kullama adhaa
Allahu la dhahaba bima bisam'ihim wa absarihim. Nah tadi walau sya. Walau Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ya الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. Berarti tasydidnya banyak tasydid di sini ya. Ada yang ditahan, ada yang ditekan. Pertama ditahan mim dua, zaidnya ditekan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Baik. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Silakan dari Bairi sampai Ustaz siapa? Ustaz Luki. Nah, silakan dari Ta'awud. Ta'awud 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini suaranya lemes banget ini. Jawab ya. A'udzu billahi. Nah, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kan 5 orang temannya, tadi 3 orang berarti sudah masa 5 orang kecil. Jalannya kurang jauh kayaknya. Jalan paginya kurang jauh kayaknya. Ya. Bilang bismillah. 1, 2, 3. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terus. Ya kan 1, 2, 3. Ya kadul rabbu yaqtahu absara
walau syaa Allahu lana sam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء sama-sama menahannya. Nah, ini banyak yang ditahan, banyak yang salah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terus silakan sebelah kiri. Nah, berempat. Yang antara dari ta'awud dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Nah, ini mintanya nasi uduk atau apa nih? Atau apa buah? Yakadul barqu yakhtafu absarahum
وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي خلقكم. Nah, dari الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Jadi masih banyak yang keder kalau sudah ayatnya ketemu panjang, berarti jarang terapi. Banyak belajarnya belajar teori, belajar teori dan baca buku apa? Buku metode atau buku lembaga ya kalau Quran. Jadi Quran harus banyak dibaca, dipraktikkan. Sama dengan yang lain. Kalau teorinya saja atau hanya bukunya saja yang dibaca tanpa banyak melatih di aplikasi Quran itu justru malah makin pelan, belajarnya makin sulit. Jadi memang harus perlu ya bacaan yang panjang dibiasain supaya terbiasa untuk membaca mana yang tempat wakafnya, mana yang harus pakai kosong dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini sangat perlu di ya. Baik, kita lihat lanjutkan di ayat yang ke-25. Perhatikan ayat 25, saya bacakan dan nanti diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Perhatikan di mana saya potong dan di mana mulainya. Ya, supaya nanti mengolah nafasnya bisa ya. Saya ulang. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sama-sama.
talqin talaki. Saya membacakan namanya talqin, terus baru talakikan dengan ibu-ibu, itu ikuti mana yang ditahan, mana yang dipanjangkan, mana yang pendek. Jangan pendek jadi panjang, panjang jadi pendek. Jadi perbaiki bacaan kita masing-masing, yang mana yang kurang ditahan, yang kurang panjang dipanjangin, ya. Kira-kira maksudnya itu namanya talqin talaki. Tapi kalau talqin talakinya nggak sesuai, misalnya gurunya membaca panjang, murid pendek, itu bukan talqin talaki. Yang menyisihi dari yang seharusnya. Di sini ada nun tasdid, lalu ada ikhfa. Nah, itu ditahan, sama menahannya. Wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min. Nah, sama. 1, 2, 3. Wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Terus kullama minha min thamatin rizqan qalu. Nah, pokoknya di mana sini? Mau dilanjut boleh kalau masih nyampe. Tapi di sini ada tanda lam, nggak boleh di rizqan. Ya, lam ini tandanya mamnu lil huruf, nggak boleh berhenti. Jadi banyak orang baca ulama rizqun minha min thamaratir rizqa. Qalu hadzal ladzi, nggak boleh. Ya sebisa mungkin lanjut walaupun sampai qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabih. Kalau masih nyampe. Tapi kalau yang masnya nggak nyampe cukup sampai qalu saja. Ya. Dengarkan, saya contohkan. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Kenapa dia wasal? Karena di sini ada shad dengan lam. Ada dua ya. Salat. Maka lebih utama berarti di salah satunya. Mau berarti di qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah. Itu lanjut. Atau berarti di salah satunya terakhir. Maka pilihan yang lebih bagus wa utubihi mutasyabiha. Bisa kira-kira teman? Baik, kita ulang yang diulangi. Wakafnya di qalu, baru mulai dari qalu lagi. 1, 2, 3. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Perhatikan di sini ada tanda waqaf di mutahharah. Ada enggak? Ya, Ada. Shad dengan lam, wasalla. Lebih utama disambung ketimbang di berhenti. Tapi kalau nafasnya nggak nyampe boleh di waqaf ya. Walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sudah? Walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Nah, kalau lebih nyaman, walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Nah, tinggal dipilih. Coba diwakaf di mutahharah. 1, 2, 3. Walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Nah, tinggal boleh dua-duanya. Baik. Nah, ini nanti PR-nya dari ayat 26 sampai ayat 29. Silakan nanti tolong dilatih di rumah.
ya. Diperhatikan wakafnya mana wakaf. Saya bacakan tetap wakafnya nanti tinggal ditandain ya. Mana berhentinya, mana mulainya, mana mulainya. Diperhatikan ditandain. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah. Kalau memang nafasnya enggak nyampe. Tapi kalau nyampe, kalau jalannya udah agak jauh kan, udah agak jauh dikit jalan dan lagi, nah soalnya nafasnya agak nyampe tuh. Harus disambung karena di sana ada wakaf jim, ada tanda jim di wakaf. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. Maka saya katakan mulainya dari فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Wajib wakaf. Ada tanda mim sama seperti surat Yasin yang terakhir di lembaran terakhir. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Hati-hati di sini. Ada di itu panjang, jangan sampai kelewat panjangnya dua harokat. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Oh, boleh. Udah sempurna maknanya. Lanjut. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Misalnya namanya nyampe sampai ada kata wakaf fa'ahyakum yang mulainya dari wa kuntum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum. Misalnya dia wakaf ke sana thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Boleh? Boleh. Tapi kalau nafasnya nyampe panjang harus diwasal. Kalau dipotong, ya. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Nah, jadi kalau wakaf tadi potong-potong itu boleh sama siapa? Pertama, maaf orang ngomongnya yang asma. Lalu yang kedua, yang batuk-batuk lagi susah gitu nafasnya, boleh. Tapi kalau normal harus sambung. Kayak dia, nggak boleh dipotong-potong. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Boleh di sini wakaf. Sempurna. Lanjut. Tsumma istawa ila